Kembali lagi di channel Yuni Asri Pendidikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu ini pelajaran AD 3 4 pembelajaran IPA. Yang pertama, mengenal gangguan peredaran darah. Yang kedua, mengenal penyakit jantung. Yang ketiga, cara memelihara peredaran darah. Di hari ini, jagalah tubuhmu, cintailah dirimu, hargailah kelebihanmu, bahagiakan dirimu sendiri. Anak-anak, sudah siap belum untuk memulai pelajaran? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Let's go! Nah, kita masuk ke dalam subtema 2, yang dimana ada gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, pada gambar ini ada sekelompok siswa-siswi yang sedang memperhatikan tubuh manusia. Ya. Darah merupakan bagian tubuh yang sangat vital. Dalam tubuh terdapat sekitar 4 sampai dengan 5 liter darah. Darah mengangkut segala sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika sari-sari makanan tidak terangkut dengan baik dan lancar, fungsi-fungsi bagian tubuh akan terganggu. Hal ini tentunya akan mengakibatkan beberapa penyakit dalam tubuh kita seperti penyakit jantung, berdarah, kolesterol, diabetes, dan masih banyak. Jadi penting loh kita untuk menjaga peredaran darah kita. Nah, bukalah halaman 64. Nah, ayo kita menambah wawasan. Gangguan peredaran darah. Beberapa penyakit akibat gangguan pada organ peredaran darah antara lain 1. Hipertensi. Hipertensi itu disebut juga darah tinggi. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Yang kedua, hipotensi. Hipotensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah berada pada batasan di bawah normal. Kanker darah atau leukemia. Leukemia disebabkan adanya sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama sel darah putih. 4. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan sehingga peredaran darah terganggu. Nah ya, gagal jantung. Gagal jantung adalah keadaan ketika jantung pada tubuh seseorang bekerja untuk bekerja secara optimal, sehingga kekuatan konstruksi dari jantung menurun, yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke seluruh tubuh. Yang keenam adalah anemia. Anemia adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami kekurangan darah sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit dan menyebabkan tidak optimalnya peredaran darah ke bagian-bagian tubuh dan organ tubuh tertentu. Jadi istilah katanya kekurangannya. Nah, bukalah halaman 70. Penyakit stroke atau cerebrovascular accident adalah hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena gangguan suplai darah ke otak. Nah, penyakit stroke ini ada 2 tipe utama stroke, yakni yang pertama adalah stroke iskemik. Stroke iskemik ini adalah jenis stroke yang paling umum. Stroke jenis ini disebabkan karena darah membeku sehingga penyumbat pembuluh darah. Jenis stroke ini biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Beberapa penyebab seseorang menderita stroke iskemik adalah tekanan darah tinggi, kegemukan, kadar kolesterol yang tinggi, diabetes, dan detak jantung yang tidak teratur. Yang kedua adalah stroke hemoragik. Nah, stroke ini disebabkan karena pembuluh darah di dalam otak itu bocor.
atau pecah, sehingga darah mengalir ke dalam otak atau ke permukaan otak. Jenis stroke ini tidak sering terjadi, namun sekalinya terjadi biasanya resiko kematiannya lebih besar daripada stroke iskemik. Ya. Nah, apa gejala dari stroke ini ya? Coba kita perhatikan. Kalau kalian melihat ya, ada satu wajah mengalami gangguan di satu sisi. Orang tersebut mungkin tidak dapat tersenyum, mulut atau mata mereka mungkin tidak berfungsi dengan normal. Yang kedua adalah lengan. Orang yang dicurigai terkena penyakit stroke, lengannya akan sulit digerakkan meskipun hanya sebelah lengan. Yang ketiga adalah bicaranya. Bicaranya mereka mungkin tidak jelas atau kacau, atau orang tersebut mungkin tidak dapat berbicara sama sekali meski tampak terbangun. Jadi kayak lagu gitu ya. Oke, kita masuk ke 31 halaman 71, di mana salah satu penyebab seseorang terkena penyakit stroke adalah diabetes. Carilah dari berbagai sumber, internet, buku, majalah, koran, dan lain-lain tentang apa itu penyakit diabetes, gejala penyebabnya, dan cara menghindari penyebab penyakit diabetes. Tuliskan hasil pencarian kalian dalam format laporan seperti di bawah ini. Oke, kita next. Masuk kepada subtematika, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, seperti gambar berikut ini, orang sedang berolahraga, berlari ya, sehingga membuat jantung lebih sehat ya. Sebagai wujud rasa syukur atas nikmat sehat yang dikaruniakan Tuhan yang Maha Esa, kalian harus menjaga kesehatan. Banyak cara dan sarana untuk menjaga kesehatan. Makan, minum, istirahat, olahraga, dan sebagainya merupakan cara dan sarana untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu organ tubuh yang harus kalian jaga kesehatannya adalah organ tubuh peredaran darah. Nah, tugas yang kedua, bukalah halaman 131 sampai 135. Bacalah teks penyakit jantung yang ada di buku siswa. Selanjutnya kerjakan tugas berikut 1 sampai 10. Kan kalian simak dan baca, pahami tentang teks penyakit jantung. Kiat untuk mencegah penyakit jantung, berhentilah merokok atau kita jangan memulai untuk merokok. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga, mengontrol tekanan darah tinggi, mengontrol gula darah, menjaga kadar kolesterol. Kiat menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang pertama, konsumsi makanan yang kaya dengan gizi, tidak merokok, menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, kelola stres dengan baik. Jadi jangan berpikir yang terlalu berat-berat ya, jalani saja aktivitasnya. Bukalah halaman 160. Selain berenang, masih ada kegiatan olahraga yang dapat memelihara kesehatan organ peredaran darah dan mencegah dari gangguan organ peredaran darah. Contohnya adalah berlari, bersepeda. Perhatikanlah contoh berikut ini ya. Ya benar, ini adalah gambar seseorang sedang berenang. Ya. Kemudian manfaatnya apa sih dari gerakan berenang itu? Meningkatkan kekuatan dan massa otot, meningkatkan kelenturan tubuh, membakar kalori, meningkatkan kekuatan pompa jantung. Kemudian, gangguan kesehatan yang bisa dicegah dari olahraga berenang yaitu mencegah penyakit jantung, stroke, darah tinggi, dan diabetes. Nah, sampai jumpa ya anak-anak. Sekian dulu dari buku pembelajarannya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.